Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Arta Agung Budiantara. Saya adalah peserta PPG batch 1 dari STPK Santo Franciscus Assisi Semarang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, Yogyakarta sebagai guru agama Katolik. Hari ini saya akan mengajar dengan tema Peran Roh Kudus. Maka saya mohon dukungan berupa kritik dan saran serta masukan-masukan yang membangun untuk lebih baiknya pengajaran dan pembelajaran yang kami berikan. Sekian, terima kasih. Berkah dalam. Ya, semangat gitu ya. Semangat lagi semuanya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, kita akan masuk di dalam materi Roh Kudus dan Tritunggal Maha Kudus. Nanti kalian akan belajar mengenai apa itu Tritunggal Maha Kudus, terutama ini adalah Roh Kudus. Bagaimana peran Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ya mungkin kita kurang menyadari, tetapi Roh Kudus itu mempunyai daya untuk berkarya. Ya. Sebelum mulai, mari kita mulai dengan doa menyanyikan lagu. Ya, ini ya, nanti dari sini kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ya. Anak-anakku, teman-temanku, rekan-rekan mudaku semua. Tadi kita sudah menyanyikan lagu ya. Sebenarnya dalam lagu itu ada yang namanya lambang-lambang Roh Kudus. Ya. Kita tadi sudah dikeluarkan dari situ sebenarnya, dari lagu itu. Ya. Sebelum Roh Kudus sudah lewat, saya sudah lupa. Tetapi Roh Kudus mengingatkan supaya saya mengabsen kalian dulu, ya loh. Ya, saya absen dulu ya. 10-3 10-1 Andreas Novantio ya datang. Benedikta Bias ada. Fausta Alicia ada. Hilarius Marvin tadi ada tugas ya? Ya, ada tugas juga ini. Lomba. Maria Herliana Putri Karis ada. Mikael Satria Hersino ada. Patricia Ignacia Jolis ada. Sakyus Honggo tadi izin ya? Izin. Pada tugas juga. Baik, terima kasih. Lupa saya belum. Oh, lupa kamu belum ya. Vincentia Pandalupita ya. Terima kasih.
Maaf ya, lupa. Nah, ini tadi yang menggerakkan Roh Kudusnya, gerakan mengingatkan. Baik, kita akan mempelajari Roh Kudus seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup kita? Bagaimana Allah itu bekerja di dalam diri kita? Tadi Anda bertanya, sebenarnya yang kamu rasakan atau kamu mengingat apa sih ketika lagu ini diputar? Kita berharap nah, Roh Kudus dalam peristiwa gereja kita belajar Paskah apa kemarin? Malam Paskah ada apa? Setelah apa? Dinyanyikan apa? Pas yang keras. Setelah janji baptis, kemudian kalian diapakan? Dipercikan air ya. Kita diperciki air untuk mengingatkan baptisan kita. Kalau yang mereka dikasih air adalah mereka yang menerima sakramen baptis. Ya. Jadi untuk yang diterima dari gereja Kristen ke Katolik tidak usah dibaptis lagi. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, daya-daya Roh Kudus yang kita rasakan atau ketika kamu menyanyikan lagu itu tadi sambil merenung, berefleksi, ada apa? 2 orang, saya ingin tahu. Yuk, siapa? Dari daya Roh Kudus yang bisa kamu lihat adalah apa? Oh, dia memberikan kekuatan padaku. Oh, dia memberikan keberanian padaku. Misalnya yang itu. Tunjuk jari siapa? Apa? Dari Roh Kudus ini, peran Roh Kudus adalah tadi siapa di sini yang sebelumnya tidak berani bicara di depan umum, maju. Contohnya temanmu ini gimana? Aris ini kan gimana? Di OSIS kan kamu? Nah ya, kemudian Bias dan teman-teman yang lain ini kan di situ. Ya, gitu ya. Baik. Ini dari lagu yang ada tadi. Dan teman-teman, saya mempunyai tugas ya, bukan tugas, tapi lebih kepada kita akan melihat, ya kan? Kalau tujuannya tadi adalah mengetahui daya-daya Roh Kudus dalam diri kita, kemudian juga Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani Hakodes atau dipercaya oleh umat Kristiani, dan ini adalah pribadi penolong yang memimpin kita dalam bentuk roh atau pneuma, bahasa Yunani-nya kayak begitu. Ya. Ini Roh Kudus itu adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus sebelum ia naik ke surga. Ya, nanti di dalam Kisah Para Rasul bab 9, dalam ayat Kisah Para Rasul bab 1 sampai bab 8 itu di sana ada dilanjutkan ayat 2 bab 2 ayat 1 sampai dengan 13 ini peristiwa Pentakosta. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Roh Kudus itu akan berkarya. Ya, ini kita lihat dulu, nanti saya perlihatkan yang video. Ya, baik. Kita akan melihat nanti bagaimana peran Roh Kudus itu memberikan daya kepada murid-murid Yesus. Nah, kita akan lihat seperti apa daya yang ada itu, daya kekuatan Roh. Super cool. Seperti yang dia katakan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
kita melihat ada daya Roh Kudus di situ. Nah, maka setelah ini kita akan masuk dalam kelompok untuk membahas dan mendiskusikan serta merefleksikan lagi. Tadi kelompoknya saya minta Andre ke sini ya, lalu Karis ke sana bertiga. Nanti Yas, Joli dan Lupita tetap di sini. Andre sini, kamu di sini aja bertiga. Jadi kelompoknya bertiga. Oke, baik. Ada LKPP yang harus kalian kerjakan. Yuk. Bisa para rasul kan? Bab 1 ayat 8. Bab 1 ayat 8 dibandingkan bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi kamu akan Roh Kudus. Kisah para rasul. Iya. Coba kamu baca itu apa sih artinya? Dibaca yang keras, aku juga pengen denger ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Oke, Sat. Berarti itu bisa jadi jawaban nomor 1. Nah, terus dulu ya. Nah, terus yang nomor 3 itu lambang-lambang yang sering digunakan untuk menggambarkan kehadiran Roh Kudus itu ada air, angin. Terus Yang tadi kamu lihat apa? Iya, angin, api. Betul. merpati nggak sih? Merpati itu malah lebih sering jadi lambang-lambang Roh Kudus. Betul. Tadi ada nggak? Ada. Tadi di dalam film atau di dalam Injil itu, di dalam kisah para rasul ada nggak? Murid-murid masih Api. trauma dengan Betul. penyalipan Yesus. Jadi mereka sama Api. mengalami hal yang Minyak. Jadi kita tulis dulu ya. Ini ya nomor 1 tadi itu mengapa para soal takut, karena dia takut dia. Udah. Lalu apa yang membuat mereka berubah setelah menerima Roh Kudus? Apa? Mereka lebih berani untuk mewartakan Injil karena diberikan Roh Kudus untuk menguasai berbagai bahasa. Oke, baik. Nah, kalian tadi sudah membuat ya dari apa namanya, dari materi, kemudian lihat. Saya ingin mengetahui pertanyaan yang ada itu, yang kalian jawab itu jawaban dari kelompok kalian salah satu siapa yang akan mewakili, ya. Oke. Nanti saya harap yang keras ya. Oke, Pak. Silakan. Mulai dari kelompoknya Lili dulu. Silakan. Semuanya, Pak. Ya, kita Oh ya. Oke. Ini dibaca nggak Pak soal? ya Soalnya. langsung saja. Nomor langsung ya, 5 nomor. Yang pertama itu karena para Berdiri, rasul. berdiri. Karena para rasul itu takut ya disiksa seperti Yesus dan dibunuh di kayu salib seperti itu. Terus yang membuat mereka berubah itu karena ada turunnya Roh Kudus dengan bahasa dari berbagai daerah, dan mereka akhirnya percaya setelah mereka menjadi saksinya sendiri. Gitu. Lanjut. Selanjutnya tuh apa sih lambang-lambang yang menggambarkan kehadiran Roh Kudus? Dari kelompok kami menjawab ada air, angin, api, merpati, dan minyak. Dan tadi juga dijelaskan sudah ada di video. Terus
dari kelompok kami itu peran Roh Kudus dalam gereja yaitu menguatkan kita, membimbing dalam kebenaran, memberikan penghiburan dan menolong dalam doa. Silakan Satria. Lalu, bagaimana kamu dan kelompok bisa menjadi saksi Kristus? Menurut kami dengan menunjukkan kasih Kristus seperti ajaran Tuhan Yesus. Iya, terima kasih. Silakan yang kelompok sini, silakan. Ya, Sudah apa, Pak? oh, dibaca. Ya, itu teman-teman di belakang. Oh ya. Ya, pengantarnya. Mengapa para rasul awalnya takut? Oh, kenapa itu? Para rasul takut karena mereka takut akan mengalami nasib yang sama dengan Yesus. Terus apa yang membuat mereka berubah setelah menerima Roh Kudus? Mereka lebih yakin dan percaya diri karena telah menerima anugerah dari Roh Kudus. Oke, nomor 2. Berikutnya. Bagaimana peristiwa Pentakosta menjadi awal berdiri gereja? Jadi Roh Kudus yang dicurahkan atas para rasul dan mereka mendapatkan bicara bahasa asing dan dari itu mereka bersatu dan berdoa bersama serta membagikan harta mereka pada orang yang kesusahan sehingga mereka semakin dikenal dan membuat komunitas serta menandai berdirinya gereja setelah peristiwa tersebut. Terima kasih. Ya, kita dulu. Selanjutnya nomor 3, carilah lambang-lambang yang sering digunakan untuk menggambarkan kehadiran Roh Kudus. Dari kelompok kami itu ada tiupan yang keras, lidah api, juga bahasa roh. Bahasa roh. Selanjutnya nomor 4, menurut kelompok kami apa saja peran Roh Kudus dalam hidup gereja dan hidup orang prima. Roh Kudus itu berperan dalam menyempurnakan kehidupan rohani dalam gereja serta membimbing para orang-orang untuk semakin beriman pada Allah. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kalian sudah melihat bagaimana daya Roh Kudus itu ada di dalam diri para rasul. Tadi ada yang tadi dikatakan ya dalam film ini gimana? Mereka hanya nelayan, orang bodoh dan sebagainya. Tetapi mengapa mereka bisa berbicara begitu? Pidato mereka, pengantar mereka begitu indah. Karena bukan dari diri mereka yang berbicara, melainkan Roh Kudus. Dalam tadi ada lambang-lambang. Kita sudah membahas lambang-lambang Roh Kudus. Tadi ada apa? Air. Air itu kalian terima di mana? Pembaptisan. Kemudian yang kedua, api. Kalian terima atau kalian lihat? Ya. Di dalam kisah para rasul ya. Selama ini belum pernah ada yang menganggap itu api itu. Ini apinya menyala. Tapi api itu menyala itu ada semangat di sini. Seperti kalian ini kalau belajar, ayo kita kemah kemarin, oh semangat, lanjutkan ya, gitu kan. Semacam itu tuh api dari kekuatan roh, api semangat. Kemudian apa lagi? Angin, ya, tiupan angin. Berarti yang seperti yang tahu tadi dalam lagu pun juga ada, ya kan? Lalu yang ke berikutnya bahasa roh dengan bahasa. Roh Kudus bisa mempersatukan. Maka yang bisa mempersatukan adalah Roh Kudus. Daya yang ada di dalam gereja itu adalah daya yang menjiwai. Kalau tidak ada Roh Kudus, gereja itu sudah sejak lama itu tidak akan ada. Tetapi dibangun atas dasar 12 rasul dan juga roh yang menghidupkan gereja adalah apa? Roh Kudus itu sendiri ya, maka sampai ada sampai saat ini. Sudah berapa abad ya? Lama ya? 20-an abad ya? Puluhan itu 2 tahun ya. Gereja itu ada nah ini. Lalu ada damai, ada sukacita, dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat 7 dari yang kita baca dari kitab Galatia itu. Ada 7 karunia roh
atau Sabta juga Bunda Maria. Kita lihat ini, Sabta Karunia Roh Kudus. Nah, saat pertama roh hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah atau Tuhan, roh kesalehan, dan roh takut akan Tuhan. Dari kelompokmu, coba sekarang dicari lambang apa yang kira-kira yang kalian gerakkan Roh Kudus. Cari satu lambang untuk menggambarkan kelompok. Oh, misalnya di sana gambarnya apa? Gambarkan kelompok, silakan digambar di dalam kelompok. Ini gimana? Hanya 5 menit saja ya. Oh, oke. 5 menit. Gambarnya gimana Pak? Kalau Di balik itu, di balik. Ya, kita ambil simbol api, guys. Yang melambangkan semangat. Semangat yang berkobar-kobar. Oh. Semangat Misalnya, untuk mewartakan Injil. Gitu, jadi kita harus menyalakan Oke. oh berarti tadi apa? api. Api loh. Api. Ya, Ini yang juga Empati kemarin itu. sudah habis. Empati itu kayak Habis kamu empati apa? aku gitu loh. Enak tuh. ya kita termotivasi dari api. Empati. Unggun itu Kak. Jadi kita termotivasi kelompok api. Empati dan empati. Iya, Empati. Tetapi dia bisa Empati itu kemampuan Ya. untuk memahami, jadi untuk merasakan gitu loh, empati. Perdamaian dan kedamaian. Perdamaian dan kesejahteraan dalam kelompok kita. Dalam kelompok kita yang lemah hati itu yang memiliki empati tinggi, yang memiliki empati tinggi. Iya, sabar. Bapak aja lah. Ini. Iya gimana? Bawa pensil nggak? Enggak. Nggak usah pakai pensil lah. Pensil ya, Pak. Lembut. Jadi kalau gambar itu. Yang mana dulu? Kelompoknya Api dulu, api dulu. Baik, api. Kan berkobar-kobar. Yo. Siapa? Oke. Ibu kita pada. Jadi kelompok kita melambangkan kelompok ini Melambangkan kelompok ini dengan adalah api yang setrik. sesuai perkembangan zaman. Kenapa? Apa namanya? Oke. Alasannya kenapa kita milih api karena api itu melambangkan semangat yang selalu menyala dalam melakukan seluruh kegiatan. Nah, Betul sekali. Betul. Dan kita harus menyalakan api semangat kita untuk mewartakan Injil. wah, itu keren. Haleluya. Ya, oke, baik, terima kasih. Yang kelompok sana. Oh, ini semangat banget nih. Iya. Tidak kalah semangat loh. Yuk, silakan. Yuk. Jadi ini kita milih merpati karena merpati itu sering dilambangkan dengan simbol perdamaian dan kesetiaan. Nah, jadi kita tuh saling ngerti gitu loh, saling kalau kita bahas tuh pelan-pelan gitu. Jadi yang penting kita tuh nyantol gitu loh satu sama lain kayak wah, iya segera segini. Gitu. Oke. Dan tidak lupa setia dengan Injil. Nah, ini. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kalian sudah memperlihatkan atau sudah menampilkan dari apa yang kita pelajari hari ini, ya. Ada Roh Kudus itu memberikan daya. Nah, ini tadi yang tidak berani menjadi berani. Nah, pertanyaannya Pak Agung satu, ini bukan pertanyaan untuk kamu kerjakan, tetapi juga pertanyaannya untuk semua, ya, semua saja.
Pertanyaannya hanya satu. Beranikah kalian sebagai kaum muda dalam gereja Katolik itu menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup bakti? Ya. Pertanyaannya itu yang akan kalian bawa ke rumah. Beranikah kalian menanggapi panggilan Tuhan untuk hidup bakti sebagai seorang suster, bruder, frater? Mungkin Andre nanti jadi Romo, saya ketemu nanti Romo Andre, satu alumni. Romo siapa? Santo. Romo? Santo. Romo Santo, Romo Harsanto, Biharsanto, ya. Alumni dari SMA Negeri 1 Kasihan. Nah, baik, begitu teman-teman. Tadi kamu sudah menuliskan Roh Kudus, ada lambang kedamaian dan sebagainya, ya. Lalu kamu api, ya kan? Saya harap api ini sebagai api yang bukan membakar hal yang jelek, tetapi membakar semangat. Tadi membakar berani mewartakan Injil. Ya kan? Kamu tadi setia sebagai merpati atau setia untuk menjalankan dan mewartakan Injil, mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu kita selalu berdoa semoga Roh Kudus membimbing kita semua. Amin. Ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Paham semua ya? Siap untuk UTS ya? AAS maksudnya, maaf. Siap. Biar Roh Kudus yang bekerja. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa penutup. Saya minta salah satu Satria ya. Satria. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mendampingi kami dalam pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih Kau telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Tuhan, sekarang kami akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar ilmu ini bisa berguna bagi masa depan kami. Amin. Doa yang penuh semua ini kami berikan dengan nama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Kerajaanmu di dalam kehendakmu di atas bumi dalam surga. Bila kami dibayar ini dengan senang, sebagai semua yang berpesan dan jangan lupa kami dari Bapa dan berusaha. Baik, terima kasih atas segala waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.